Oke, baik. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang kedua ini ya, video conference yang kedua. Bisnis intelijen ya, menarik sekali. Saya menyimak, mengamati Anda keaktifannya di forum diskusi ya. Dan saya sengaja membuat soal-soal sudah mulai case base ya. Saya akan usahakan selalu ada case base karena kalau cuma teori aja ya nggak ada gunanya karena kan Anda harus menjadi seorang bisnis analitik ya, memiliki berpikir secara analitik BI itu kan yang susah sebenarnya yang ingin dibentuk gitu loh di mata kuliah ini. Jadi kita tidak akan lagi mengulang teori satu persatu ya, tetapi melakukan review kritis atas yang kemarin ya, overview part satu yang sudah kita belajar bersama-sama. Jadi fokusnya adalah bagaimana konsep BI, data, informasi, knowledge, kemudian model, Indo, dan sebagainya, visualisasi data, hingga information evaluation model, diterjemahkan ke dalam real, apa namanya, situasi yang nyata ya, real application world. Nah, kita akan menggunakan beberapa studi kasus ya, ada nanti akan ada diskusi kelas ya, ada breakout room ya, untuk memaksa kita berpikir jika konsep ini diterapkan ke organisasi itu gimana gitu loh. Apa yang berubah, apa yang sulit, apa yang menjadi tantangan utama, apa yang menjadi keunggulan bersaing dan sebagainya. Dengan demikian, sesi ini tuh menjadi jembatan antara teori yang sudah Anda baca, yang segitu banyak buku, lecturer note, PowerPoint, udah lengkap lah saya kasih ya. Dengan praktek yang akan terjadi yang Anda dihadapi dunia kerja dan itu yang lebih penting ya. Oke, kita mulai bicara mengenai eh, apa namanya reframing bisnis intelijen dari teori itu praktis ya. Jadi ya sudah saya sempat singgung ya, data source ya, bagaimana apa sumber data itu dari mana ya, bisa jadi transaksi, bisa dari sensor, ya, bisa dari klaim kalau asuransi atau operasional log di perusahaan kan macam-macam kan. Organize data untuk dianalisis. Jadi kita masuk ke data manajemen arsitektur ya. Bagaimana integrasi ya, ETL ya. Anda kan udah ada nanti ETL ya, data quality, data warehouse ya. Dan detail-detail ini masing-masing ada di mata kuliah. Data analitik, data warehouse, data wrangling, itu ada di mana kuliah masing-masing. Tapi mata kuliah itu kan sifatnya technical skill ya. Nah di BI ini bagian di atasnya, jadi di high levelnya lagi ya, analitik model, visualisasi, itu kan ada di data analitik ya. Deskriptif, prediktif, preskriptif, itu kan lengkap detail bagaimana Anda membangun dashboard pakai Tableau dan segala macam ya. Ada ETL integration, data wrangling, itu ada di mata kuliah yang lain ya. Visualisasi communication. Nah, terus yang terakhir adalah decision dan impact and learning. Jadi bagaimana Anda belajar menggunakan membuat suatu keputusan dan apa yang dampaknya terhadap organisasi ya dan belajar dari situ apa improvement yang bisa dilakukan. Jadi, nah, learning outcome-nya ya dari sisi review ini berfokus pada tiga hal pertama ya. Melalui LO1 Anda diharapkan mampu menerapkan konsep BI ya sebagai keunggulan bersaing bukan sekedar mengurai definisi ya. Hal ini difasilitasi lewat ya contohnya kayak Kahoot. Kahoot itu oke lah, dia lebih konseptual ya, quiz-quiz ya, studi kasus, makanya di forum diskusi saya sudah masukkan case base ya. Selalu ada case base ya. Itu penting ya. Jadi keputusan kemudian melalui LO2 Anda diminta menganalisis alur data, informasi ya menjadi keputusan ke berbagai konteks organisasi ya. Kemudian LO3-nya oh sampai LO2 ya. Nah, di sini ada yang menarik ya, data to decision. Jadi nanti kita akan berlatih selain Kahoot sifatnya konseptual ada breakout room ya, ada kasus nanti kita akan bikin satu kasus apa studi kasus food and beverage dan RSUD ya dan bagaimana membedah dashboard apa namanya dari contoh-contoh tersebut ya. Kemudian secara lintas LO kita akan mengangkat miskonsepsi umum ya tentang BI ini. Oke, sebagai gambaran besarnya ya. Sebelum masuk ke diskusi kita segarkan kembali peta materi overview 41 kemarin ya. Ada 5 blok besar ya. Kita mulai dari BI,
overview dan BICC ya, yang menjawab apa itu BI, mengapa penting, siapa yang bertanggung jawab pengelolanya. Lalu kita bergeser ke blok DIKW ya, Data Information Knowledge Wisdom, di mana data mentah diklasifikasikan, dibersihkan, ya, diberi konteks sehingga berubah menjadi informasi dan knowledge yang bermakna. Blok berikutnya adalah model dan analitik dengan Lindo, ya, yang merepresentasikan lapisan perspektif ya, bagaimana problem real, alokasi, distribusi, rute, persediaan, itu diformalkan dalam linear programming model, atau model transportation, atau assignment, atau EOQ, maupun shortest path ya. Nah, hasil model tersebut kemudian harus dikomunikasikan melalui data visualisasi dan dashboard ya, agar insight dapat terlihat dan langsung ditindaklanjuti oleh pengambilan keputusan. Nah, terakhir, semua ini dinilai dari kacamata Information Evaluation Model dan BI strategi yang membantu apa namanya, organisasi mengukur maturity level ya. Kemarin kan maturity level kan sudah kita sounding ya. Uh, Dimensinya ada people, proses, teknologi, culture ya, sekaligus merancang strategi BI yang realistis ya. Dalam sesi review ini kita tidak membahas kembali detail rumus, definisi, konsep, teori, tetapi fokus pada bagaimana kelima blok ini saling terhubung. Ya, di titik mana organisasi biasanya gagal, atau di sisi data kah, model kah, visualisasi kah, atau budaya kah. Nah, dari sini kita melihat mampu melihat area mana yang perlu diklarifikasi lebih dalam ya. Oke ya. Nah, seperti biasa kita akan warm up dulu. Ada Kahoot ya. Think like a BI analyst ya. Soalnya nggak banyak, hanya 10 aja. Seperti biasa, ada 10 pertanyaan, nanti multiple question, choice, ada 4 jawabannya, Anda pilih centang satu. Oke, yang pertama, apa objektif utama dari bisnis intelijen, Bang? Banyak yang jawab B dan jawaban yang benar adalah B. Ya. Semuanya benar. Mantap. Oke. Scoreboard sementara dipimpin Valenta, Elisa, sama Bayu. Pertanyaan berikutnya. Perusahaan sudah punya dashboard, tapi manajer masih membuat keputusan buruk. Apa yang menjadi penyebab utama? Benar semua ya. Apa ya, report like bisnis relevan. Jadi banyak pelaporan yang tidak relevan ya. Masih semuanya benar ya. Gak ada yang salah. Scoreboardnya masih tetap sama. Lanjut berikutnya pertanyaannya. Wah, ini gampang nih. Statement yang terbaik mendeskripsikan apa itu informasi. Oke, scoreboardnya agak bergeser ya. 5, Anda tergradasi ke bawah ya. Valenta tetap memimpin, Elisa disusul Robin. Kita lanjutkan ya. Di bagian ini kita akan membahas mengenai case lens ya. Jadi salah satu case base, satu BI as competitive weapon ya. Ada 2 pipeline di sini ya. Yang kelihatannya sangat berbeda, tetapi secara struktur sebenarnya sama. Di sisi kiri ada bank digital ya, memulai data transaksi, perilaku pembayaran, profil nasabah. Data ini masuk ke lapisan BI dan analitik berupa model segmentasi, ya, CLV, risk scoring, fraud detection. Hasil akhirnya adalah keputusan yang sangat taktis, ya. Penentuan limit kredit, ya, pricing, penawaran produk yang dipersonalisasi, serta alert fraud yang real time, ya. Nah, di sini keunggulan bersaingnya jelas ya. Bank bergerak lebih cepat, lebih presisi,
dan dapat mengelola risiko sekaligus nilai nasabah secara terukur dibanding kompetitor yang masih mengandalkan intuisi ya karena mereka udah apply bisnis intelijen. Di sisi kanan ada contoh dinas kesehatan kabupaten atau kota mengumpulkan data kunjungan puskesmas, prevalensi stunting dan penyakit, ya apa ibu-ibu apa namanya balita posyandu ya kapasitas fasilitas karakteristik penduduk dengan BI data ini diolah menjadi peta hotspot stratifikasi risiko ya untuk mencegah pandemi dan endemi ya analisis skenario alokasi sumber daya keputusan akhirnya bukan berupa margin finansial ya karena kan memang health institution. Tetapi prioritas wilayah dan kelompok sasaran ya, alokasi tenaga, anggaran dan logistik, serta pemantauan efektivitas program. Nah, keunggulan di sini berbentuk service advantage ya, beda sama yang bank tadi ya. Intervensi menjadi lebih tepat sasaran ya, indikator kesehatan publik dapat ditingkatkan secara lebih accountable ya. Kemudian berikutnya adalah from gut feel to auditable decision. Jadi banyak organisasi Indonesia ini masih mengandalkan insting dan kebiasaan sebagai dasar keputusan. Datanya ada, tetapi terpisah-pisah ya. Definisi KPI berbeda antar unit ya. Dan laporan lebih berfungsi sebagai formalitas auditor daripada alat berpikir. Nah inilah gunanya PICC ya. Menegaskan pergeseran dari keputusan berbasis gut feel ya, feeling menuju keputusan yang eksplisit dan dapat diaudit ya. Di banyak organisasi data tersebar di berbagai sistem ya, definisi KPI berbeda antar unit ya. Laporan disusun sekedar memenuhi kewajiban administratif ya. Dalam situasi seperti ini sulit memastikan apakah manajemen mengambil keputusan itu berdasarkan fakta yang konsisten atau hanya mengikuti intuisi dan tekanan hierarki. Nah, PICC ini berperan sebagai tim lintas fungsi yang menyatukan standar data, definisi KPI, arsitektur tools, ya, kompetensi analisis. Contoh konkret terlihat pada jaringan rumah sakit atau klinik ya. Tanpa PICC, data emergency medical record, billing, klaim BPJS itu berjalan sendiri-sendiri ya. Sehingga data produktivitas dokter ya, BOR, LOS itu tidak benar-benar dapat dibandingkan. Nah, dengan BICC ya pusat-pusat dengan BCICC yang terpusat ya, dengan ada beberapa yang ditunjukkan pada diagram ini ya, harus data antar unit jadi terkoordinasi dan keputusan manajerial dapat ditelusuri kembali ke definisi indikator, sumber data, dan proses analitik yang jelas. Ya. Kemudian ada contoh Cashlane 2 ya, turning raw data to into decision. Nah ini nanti kita akan akan breakout room ini habis ini ya. Ya, tadi kan yang jadi di awal-awal ya saya sounding atau saya sebar apa yang sulit dari 2LO itu. Ya, dari data menjadi decision, itu yang sulit lah. Kita akan belajar di sini ya. Setelah kita berlatih mengumpulkan data mentah dengan keputusan praktis, kita gunakan dua konteks yang berbeda. Gerai Food and Beverage dan RSUD ya. Di gerai F&B, data mentah mencakup transaksi harian, jenis menu, harga dan diskon, jam transaksi, metode pembayaran, serta rating pelanggan. Itu KPI-KPI-nya ya. Di RSUD, data mentah mencakup nomor rekam medis, diagnosa, poli tujuan, tanggal kunjungan, jenis pembiayaan, dan lama waktu tunggu pasien. Nah, di dalam breakout room nanti, ya kita akan breakout dulu habis ini, setiap kelompok diminta melakukan 3 langkah. Ya. Pertama, pilih minimal 2 field ya dan klasifikasikan jenis datanya, apakah itu nominal, ordinal, interval atau rasio. Kedua, ubah kombinasi field tersebut menjadi informasi yang lebih terstruktur ya, misalnya jam puncak penjualan, poli dengan waktu tunggu terpanjang, atau segmen pasien tertentu ya. Ketika informasi itu diturunkan minimal satu keputusan operasional yang masuk akal. Misalnya penyesuaian jam operasional, menambah loket atau menambah komposisi ya. Jadi output field itu cukup diisi seperti ini ya, field, jenis data, informasi, keputusan. Nah, nanti setelah kembali ke breakout room utama, beberapa contoh akan kita berbahas bersama untuk melihat apakah klasifikasi data dan alur data informasi keputusan sudah tepat ya.
Jadi latihan ini menegaskan bahwa BI tidak dimulai dari grafik, tetapi dari pemahaman struktur data, ya, dan apa namanya cara mengorganisasinya menjadi informasi yang berguna ini. Tadi menjawab pertanyaan Anda bagaimana dari data menjadi decision. Jadi waktunya sekitar 15 menit ya, 1 menit saya menjelaskan, 10 menit Anda diskusi di breakout room ya, 4 menit Anda laporan singkat di room utama, balik lagi di rumah. Jadi tugas tiap kelompok ya pilih lebih dari 2 field ya dari kasus Anda dan tentukan jenis datanya, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Bentuk satu contoh informasi yang dapat diturunkan dari kombinasi field tersebut. Rumuskan satu keputusan operasional yang logis berdasarkan informasi itu. Jadi formatnya dalam table. Jadi Anda mau pakai Canva, tapi sebaiknya saya sarankan pakai Excel aja. Canva kadang-kadang loadingnya lama, ya pakai Excel gitu ya laporannya. Untuk terus kemudian nanti Anda screenshot dan Anda upload di chat Zoom ya setelah kembali ke room utama. Jadi nanti anunya kelompok berapa ya, kelompok X misalkan field dan jenis data, informasi, keputusan seperti itu. Silakan room 1. Siapa jadi juru bicaranya untuk menjelaskan? Saya, Pak. Silakan Rizka. Ya, kelompok kami memilih F&B, field yang dipilihnya nama menu, jenis data yang kita pilih itu nominal, karena kan hanya membedakan nama-nama menu, terus informasinya misal menu es kopi susu, dan keputusan operasionalnya menambah stok bahan baku kopi dan susu. Terus field yang kedua yaitu waktu penjualan, jenis data yang kita pilih yaitu interval, karena menentukan jarak atau waktu. Terus informasinya yaitu jam makan siang sekitar pukul 11 sampai dengan jam 2 dan keputusan operasionalnya penyediaan bahan baku lebih awal dan resource karyawan yang memadai. Kemudian field yang ketiga itu ada total penjualan di mana jenis data yang dipilih itu rasio karena datanya berupa angka yang dapat dihitung, lalu informasinya yaitu penjualan di hari Senin misalnya paling rendah. Maka keputusan operasional yang kita ambil yaitu akan memberikan promo di hari Senin. Sekian, Pak. Eh, Selamat malam semuanya. Jadi, kami dari Room B mau mempresentasikan hasil diskusi tadi untuk kasus B yaitu RSUD. Kami menganalisis bagaimana data dari unit instalasi gawat darurat dapat diubah menjadi informasi, kemudian menjadi keputusan operasional sesuai kerangka data information decision dalam business intelligence. Nah, di sini kami memilih 2 field data utama yaitu pertama durasi waktu tunggu pasien yang kami klasifikasikan sebagai data rasio. Alasannya, data ini punya titik nol absolut. 0 menit berarti pasien benar-benar tidak menunggu dan bisa dibandingkan secara proporsional. Misalnya dikatakan 2 lebih kali lama. Nah, untuk yang kedua yaitu status triage patient, patient, status triage pasien merah, kuning, hijau yang kami klasifikasikan sebagai data ordinal. Ini karena ada urutan tingkat kegawatan yang jelas, tapi jarak antar kategorinya tidak seragam atau tidak bisa diukur secara matematis. Mungkin. Udah, Ya, terus perlu keputusan. dibedakan dari jam kedatangan absolut. Misalnya jam 8.15 itu sebenarnya skala interval karena titik nolnya arbiter, yang berskala rasio adalah selisih atau durasi waktu tunggunya. Kemudian setelah kedua file ini diagregasi, kami memperoleh informasi bahwa rata-rata waktu tunggu pasien di IGD pada hari Senin pagi meningkat 40% dibandingkan hari-hari lainnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana data mentah di IGD tersebut diolah menjadi informasi yang bermakna dan bisa langsung digunakan untuk manajemen. Seperti itu sih, Pak. Nah, untuk keputusan operasionalnya berdasarkan informasi tersebut, realokasi tenaga apa ya, tenaga kesehatan atau perawat dari rawat inap ke IGD setiap Senin pagi pada jam-jam sibuk ini termasuk kategori keputusan terstruktur di level operasional operasional kontrol. Karena polanya berulang setiap minggu, jadi di tiap hari Senin itu selalu membludak itu Pak, waktu tunggu dan banyaknya pasien. Nah, mungkin seperti itu jika rata-rata waktu tunggu melewati ambang batas tertentu pada jam tertentu, sistem otomatis merekomendasikan penambahan tenaga perawat. Nah, dengan pendekatan tersebut, RSUD dapat beralih dari pengambilan keputusan berbasis intuisi menjadi fakta
decision making, sehingga sumber daya manusianya yang terbatas bisa dialokasikan ke lebih yang efektif di IGD gitu, dan resiko keterlambatan penanganan pasien pun bisa diminimalkan. Mungkin seperti itu Pak hasil dari room 2 ya. Kita bahas ya. Untuk retail F&B, contoh ini menunjukkan alur yang tepat dari data ke keputusan ya. Jenis datanya diklasifikasikan ya, ada macam-macam ya. Waktu transaksi sebagai interval, ya rating sebagai ordinal ya, jangan salah-salah ya. Nama menu dan metode pembayaran sebagai nominal ya. Karena apa? Itu kan harusnya informasi itu kan menjelaskan kenapa dia nominal, ordinal ataupun interval ya. Jadi bukan hanya angka metah ya, tapi jam puncak, kualitas layanan tiap jam ya, serta kontribusi omset dan preferensi metode pembayaran per menu ya. Keputusan operasionalnya juga spesifik ya dan dapat dieksekusi ya. Penambahan staf ya, penyesuaian SOP di jam sibuk ya, serta pengelolaan stok dan promo berbasis data. Penjualan ya, tadi nggak tahu seingat saya nggak ada yang pakai QRIS ya, room 1 atau room 3 ya. Ini mengilustrasikan apa? Learning outcome 2 ya. Mengorganisasi data menjadi informasi yang langsung mendukung intervensi bisnisnya. Nah, kemudian untuk kasus B, RSUD ya, tadi hanya room 2 ya. Pada RSUD contoh ini memperlihatkan bagaimana data operasional klinis itu diolah menjadi dasar perbaikan layanan. Nah, seperti poli tujuan ya, jenis pembiayaan itu dikategorikan sebagai nominal ya, tanggal kunjungan sebagai interval, waktu tunggu dan jumlah kunjungan sebagai rasio. Ya, dari kombinasi tersebut lahir informasi agregat ya, rata-rata waktu tunggu per poli, pola kunjungan per jenis pembiayaan, keputusan yang diusulkan juga jelas. Apa keputusan operasionalnya? Yaitu penambahan kapasitas di poli ya, karena ternyata antriannya banyak di poli A atau poli B dengan waktu tunggu terpanjang. Nah, ini kan krusial itu kan, kasihan itu orang sakit suruh nunggu lama lagi, banyak antriannya. Kemudian keputusan operasional yang kedua juga penyesuaian jadwal dan loket ya, untuk segmen pasien yang dominan ya, serta penguatan komunikasi antrean ya. Di sini kan bisa kan pakai booking online kah, bagaimanakah rumah sakit sekarang rata-rata udah punya apps. Ini menggambarkan bagaimana BI di sektor kesehatan publik membantu mengurangi bottleneck dan meningkatkan kualitas layanan ya, bukan hanya menghasilkan statistik pasif ya, tapi harus ada keputusan operasional yang meningkatkan kualitas layanan atau dari sisi apa namanya F&B tadi ya, berbasis data, SOP ya, bagaimana informasi mendukung intervensi bisnis dalam F&B. Nah, di sini Anda sudah belajar mengenai data menjadi decision. Kemudian visual thinking ya, beyond pretty chart. Jadi visualisasi dalam BI itu bukan lapisan kosmetik ya, tetapi alat berpikir. Ya, kita memakai visualisasi untuk mengeksplorasi pola, memahami konteks, mengkomunikasikan keputusan ya, bukan sekedar mempercantik tampilan. Perhatikan contoh ya di slide ini ya, di sebelah kiri ada tabel angka rasio stunting per kabupaten atau kota. Nah, ini dari paper mahasiswa bimbingan skripsi saya ya. Tabel ini sangat berguna untuk audit rinci, verifikasi nilai per wilayah. Tetapi ketika pertanyaan di sini adalah wilayah mana yang perlu diprioritaskan lebih dulu. Nah, otak kita harus bekerja keras nih membaca baris demi baris. Nah, di sebelah kanan kita lihat ada dashboard dengan peta prioritas stunting ya. Peta tematik ini langsung menunjukkan wilayah berisiko tinggi ini di Pulau Sumatera ya. Menempatkan angka dalam konteks spasial ya untuk keputusan cepat di level pimpinan. Misalnya menentukan kabupaten mana yang menjadi fokus intervensi tahun depan ya. Peta jauh lebih informatif daripada sekedar tabel. Risiko umum di banyak organisasi adalah kebalikannya ya. Dashboard diisi banyak grafik tanpa cerita atau jenis chart dipilih karena template tools ya, bukan karena pertanyaan bisnis. Nah, tugas kita sebagai praktisi BI ini memilih representasi visual yang paling tepat ya untuk menjawab pertanyaan, bukan yang paling ramai secara estetika. Nah, kemudian di sini ada namanya ya dashboard surgery, diagnosis good atau bad design ya, bagaimana kita melihat dashboard itu bagus atau buruk. Kita lakukan operasi ya, dua contoh ya, dashboard A berisi banyak grafik dengan warna mencolok, beberapa pie chart, minim konteks, tanpa target ya.
tanpa benchmark ya, tanpa indikasi tindakan apa yang harus diambil. Dashboard B lebih tenang ya, fokus pada beberapa KPI utama, dilengkapi trend dan target, menyediakan jalur drill down ya. Saya ingin Anda mengamati dua contoh ini ya dan menemukan beberapa kelemahan ya. Dashboard A, 3 kekuatan dashboard B ya. Kita akan merefleksikan bagaimana definisi visual yang buruk dapat mengaburkan informasi sementara desain yang baik mempermudah pengambilan keputusan. Nah, kegiatan ini langsung berkaitan dengan LO2. Nah, ini nanti kemarin di forum diskusi juga sudah saya kasih ya contoh-contoh seperti ini ya, dashboard-dashboard ya. Mengapa berkaitan dengan LO2 ya? Mengorganisir data menjadi informasi yang layak dipakai untuk keputusan. Nah, dashboard yang baik bukan tentang jumlah grafik, tetapi tentang kejelasan cerita yang disampaikan ya. Nah, berikutnya yang slide terakhir adalah mengenai information evaluation model ya. Oh, masih ada 1-2 slide lagi ya. Information evaluation model ya, ini memberi cara sistematis untuk menilai kedewasaan BI dalam organisasi. Nah, pada slide ini merangkum information evaluation model ya. Kita sudah belajar kemarin 5 level, saya nggak ulangi lagi ya. Panel kanan menggambarkan 4 dimensi ya, saya juga nggak ulangi lagi isinya apa. Ya, nah Anda nanti harus memahami di level mana maturity. Jadi ini penting sekali, seringkali yang tergelincir ya mahasiswa itu melupakan namanya information evaluation model ini. Oke, sekarang yang terakhir ya. Pada titik ini ya kita bisa merangkai kembali seluruh blok yang kita bahas ya. Bisnis intelijen harus dipahami sebagai tools tunggal ya. Bukan hanya sebagai tools tunggal saja maksud saya, tetapi sebagai satu ekosistem ya, data yang berkualitas, model analitik yang tepat, visualisasi yang jelas, manusia yang kompeten, budaya organisasi yang siap memakai bukti dalam pengambilan keputusan. Nah, data sendiri tidak otomatis menjadi aset jika tidak dibersihkan, tidak diberi konteks, dan tidak pernah dipakai dalam keputusan. Tadi kita sudah belajar ya, mengolah data menjadi satu keputusan dalam konteks sederhana. Nah, tugasnya nanti di dashboard baru di mata kuliah data analitik. Tapi at least Anda sudah bisa membedakan ini jenis data itu, apa jenis data nominal, interval, rasio. Ya, data berubah menjadi liability kalau tidak kita lakukan ya, menambah biaya penyimpanan, menambah risiko, dan seterusnya. Ya, model operation research ya seperti LP, transportation EOQ itu bahasa formal untuk menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya kita lakukan ya di bawah berbagai kendala nyata ya, di atasnya baru visualisasi dan dashboard tadi. Nah, kemudian baru ngomong ke evaluation model ya, information evaluation model membantu organisasi itu melihat diri secara jujur berada di level maturity mana ya, dimensi mana yang masih lemah, langkah yang realistis ya. Nah, disinilah BI berfungsi sebagai kekuatan bersaing ya. Terima kasih semuanya ya. Kita akhiri kelas video conference kita kali ini. Tetap semangat dan selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya.